Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate lagi informasi terbaru Bapak Ibu ya, terkait pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kita perhatikan ya bahwasanya baru-baru saja itu ada beredar semacam jadwal ya, itu tulisannya jadwal terkait timeline terbaru jadwal P3K 2022, dan tentunya ini berimbas ya pada saat ada semacam rakor di BKD Jawa Timur yang diliput di live streaming ke kanal YouTube di BKD Jawa Timur Bapak Ibu ya. Makanya ini dianggap valid karena itu jelas dibahas juga di rakor atau pertemuan membahas terkait P3K dan pendataan Bapak Ibu ya. Nah, di sini dari timeline terbaru terkait jadwal P3K 2022 ini itu menyisakan satu masalah, yaitu belum ada tanggal kepastian pelaksanaan P3K 2022, sehingga admin menyimpulkan bahwa timeline ini sebenarnya baru semacam prediksi ya, baru bersifat tentatif atau bersifat sementara. Oleh karena itu Bapak Ibu jadikan saja sebagai panduan informasi saja untuk rekan-rekan guru untuk jadwal resmi terkait P3K Guru 2022 akan segera diinfokan ya di SSCSN, tentunya diinfokan juga di portalnya Kemendikbud ya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, di sini akan kami bahas ada 3 masalah. Yang pertama terkait pengangkatan guru lulus PG, penempatan guru di luar instansi, dan penempatan muncul di SSCASN. Apakah nantinya ya? Jadi di sini yang Bapak Ibu harus garis bawahi, penempatan muncul di SSCASN itu pada saat nantinya pendaftaran dibuka. Untuk saat sekarang pasti belum muncul Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, untuk mekanismenya seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, tidak bosan-bosannya kami mengulangi bahwasanya ada 3 seleksi ya, ada 3 seleksi sebenarnya, tapi untuk penempatan lulus passing rate kami katakan bahwa itu bukan seleksi lagi, tapi ini sebenarnya sudah langsung penempatan, karena guru yang sudah lolos PG sebenarnya itu sudah dianggap lulus Bapak Ibu ya. Cuma jadi permasalahan sekarang, apakah nantinya bisa mendapatkan kuota formasi atau tidak, karena kita ketahui bukan rahasia umum lagi bahwasanya kuota formasi itu masih terbatas Bapak Ibu ya. Tapi jika kita lihat aturannya dari ketiga jenis mekanisme seleksi guru ASN ini, memang ya penempatan lulus passing grade itu berada di urutan pertama. Jadi pada saat pendaftaran P3K Guru 2022 digelar, saya yakini bahwa yang akan pertama dieksekusi tentunya itu adalah penempatan yang sudah lolos PG. Bahkan untuk penempatan yang lolos PG itu tidak perlu lagi membuat akun SSCASN Bapak Ibu ya, tidak perlu update data, dan tentunya juga tidak perlu memilih formasi, karena ketika Bapak Ibu mendapatkan kuota formasi nantinya akan muncul tersendiri nantinya di SSCASN. Bayangkan Bapak Ibu ya, coba bayangkan jika seandainya semua guru lulus PG ada fasilitas memilih formasi, bayangkan kacau balaunya P3K 2022 ini. Ya, kenapa? Karena formasi terbatas. Ya, jadi oleh karena itu nantinya tidak akan ada fasilitas memilih formasi, yang ada itu adalah langsung penempatan ya untuk guru lulus PG, yang nantinya itu disesuaikan dan diarahkan by sistem Bapak Ibu ya. Beda halnya kalau pelamar prioritas 2, 3 dan pelamar umum, itu pasti ada istilah memilih formasi. Itu pun mekanismenya untuk seleksi 2 dan 3 serta pelamar umum itu tergantung dari hasil penempatan pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian di sini kita coba lebih terkait dengan timeline, kita lebih perjelas lagi bahwasanya kemarin banyak yang mengatakan bahwa admin hoax, katanya pengangkatan guru lulus PG di bulan Agustus. Betul Bapak Ibu ya. Sebenarnya rencana Kemendikbud kemarin itu adalah sesuai dengan timeline ini Bapak Ibu ya, bahwasanya kemarin di bulan Agustus dengan September ya, harusnya itu sudah ada pengangkatan ya untuk 193.954 guru lulus PG. Dan pertanyaannya, apakah diangkat ke 193? Admin juga tidak tahu apakah diangkat semuanya atau tidak. Namun karena kemarin ada semacam aturan baru, BKN merilis
aplikasi pendataan yang difokuskan mulai bulan Agustus sampai 30 September, sehingga itu jelas mempengaruhi terkait timeline yang pernah dibahas oleh Kemendikbud. Ini timeline nih Bapak Ibu ya, timeline ini timeline dari Kemendikbud, bukan admin yang buat ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Makanya untuk di bulan Agustus kemarin itu loncat Bapak Ibu ya, loncat karena di sini fokusnya di pendataan honorer ya. Fokusnya di pendataan honorer. Nah, yang jadi perhatian guru honorer saat ini adalah di sini. Yang jadi perhatiannya adalah di bulan September, Oktober, November. Nah, di sini ya, mudah-mudahan saja ya, karena kita dengar kabar bahwasanya untuk Juknis P3K 2022 direncanakan Bapak Ibu ya terbit di awal September. Ini juga admin belum bisa pastikan, tapi mudah-mudahan saja. Dan ketika Juknis itu terbit, maka secara otomatis pendaftaran akan segera dimulai, dan tanda-tanda pendaftaran segera dimulai itu karena penetapan final ya untuk kebutuhan CASN tahun 2022 itu sudah ada ya di Kepmenpan nomor 264 tahun 2022 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan salahkan admin kalau timeline ini kemarin meleset, karena memang ada pendataan honorer di kisaran bulan Agustus sampai September seperti itu. Nah, oleh karena itu baru-baru saja ada lagi timeline terbaru. Ini lagi Bapak Ibu ya, ada lagi timeline terbaru. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan lagi admin hoax. Nah, ini buktinya ada timeline baru lagi. Ini dari PAN RB Bapak Ibu ya, ini dari PAN RB dan ini dirangkum di Rakor Bapak Ibu ya. Di sini perhatikan ya, ini tertulis jadwal seleksi P3K 2022 yang mana untuk penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional itu terjadi di minggu ketiga Juni 2022. Kemudian coaching klinik usulan kebutuhan guru tahun 2022 di instansi daerah itu terjadi di minggu ketiga Juni, minggu kedua Juli. Ini terlaksana semua Bapak Ibu ya. Sampai poin kelima ini terlaksana. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Di timeline terbaru ini rencananya pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu minggu ketiga dan keempat September. Nah, ketika misalkan minggu ketiga dan keempat September itu betul-betul diadakan seleksi CASN, maka secara otomatis di situ pasti akan terjadi pengangkatan ya untuk guru lolos PG. Kenapa? Karena guru lolos PG itu mendapatkan prioritas pertama. Nanti masuk ke seleksi umum, seleksi observasi kalau penempatan lulus PG itu kelar. Nah, jadi apakah admin meyakini bahwa minggu ketiga dan keempat September itu pembukaan pendaftaran seleksi CSN? Oke, it's okay, admin jawab. Di sini kan ini masih jadwal P3K, ini masih bersifat tentatif. Nah, agar Bapak Ibu tidak salah paham, sebaiknya Bapak Ibu jadikan saja sebagai tambahan referensi. Yang resminya tentunya kita tunggu Bapak Ibu ya, kita tunggu info dari Panselnas, info dari Kemendikbudristek. Seperti yang admin katakan di timeline yang sebelumnya, di sini jelas dikatakan di bulan Agustus pengangkatan 193 954 guru lulus PG. Tetapi meleset Bapak Ibu ya karena ada pendataan. Nah, tetapi untuk pengangkatan guru lulus PG itu sebenarnya di timeline lama sebenarnya berlanjut sampai bulan September. Nah, ini kan sudah masuk di awal bulan September Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja nantinya, karena di sini dikatakan pembukaan pendaftaran di minggu ketiga dan keempat, mudah-mudahan betul-betul direalisasikan lah yang ini minggu ketiga dan keempat. Mengenai tanggalnya admin tidak tahu karena ini kami belum mendapatkan jadwal resmi. Intinya kita tunggu jadwal resmi. Kalaupun ini meleset itu tidak masalah karena memang jadwal resmi belum keluar juga Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Ini masih bersifat non final atau bersifat tentatif atau bersifat sementara. Nah, terkait dengan Bapak Ibu ya, penempatan guru yang sudah lolos PG, di sini dikatakan terutama yang di luar instansi sesuai dengan judul thumbnail kami, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Banyak yang mengatakan bahwa akan banyak yang ditempatkan di luar daerah. Memang ya, kalau misalkan ada pun yang ditempatkan di luar daerah, misalkan ada yang ditempatkan, admin yakini itu tetap tidak terlalu jauh dari daerah domisili. Karena kita perlu ketahui bahwa untuk penempatan di luar daerah itu tidak terjadi penempatan di luar daerah kewenangan. Apa admin memastikan? Admin tidak pastikan, tetapi admin punya data atau buktinya di Instagramnya Prof Nunuk.
Karena kemarin yang beredar file Excel itu terkait penempatan guru P3K yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan para guru karena disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Di sini disampaikan oleh Prof Nunuk bahwa Excel yang beredar itu tidak benar. Kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Ya, belum ada nama individu dan tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah. Nah, jadi sudah sangat jelas ya, tidak ada penempatan guru di luar daerah kewenangan. Artinya di luar daerah yang sangat jauh. Tidak ada itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan penempatan guru prioritas 1, di sini sudah sangat jelas ya bahwa pelamar prioritas 1 itu tidak hanya sedikit sekali tahap dilalui, cukup pendaftaran ulang di SSCASN, nantinya itu akan ada penempatan. Bapak Ibu akan, ketika Bapak Ibu mendapatkan kuota formasi di portal SSCASN, nanti akan muncul penempatan Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak perlu memilih karena itu sudah otomatis Bapak tempati. Ini by system. Karena kalau tidak by system itu akan terjadi tabrakan karena tentunya dalam satu sekolah akan banyak guru PG yang akan memilih. Tetapi kalau ditempatkan berdasarkan sistem yang ada di SSCASN, maka itu adil Bapak Ibu ya, dalam artian rapi. Tidak ada tabrak menabrak Bapak Ibu ya. Si A menempati sekolah ini, ya si A lah yang menempati sekolah itu. Karena memang untuk guru lulus PG itu tidak perlu membuat akun, tidak perlu update data, dan tidak perlu lagi untuk memilih formasi, kecuali nantinya di Juknis resmi ada perubahan baru, barulah pernyataan admin pribadi ini gugur dengan sendirinya. Kan seperti itu ya, agar admin tidak disangka menyebarkan berita hoax. Admin tidak mau dong dikatakan penyebar berita hoax ya. Capek-capek kita membangun channel ini seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk prioritas 2 dan 3 itu ada alur Bapak Ibu ya. Harus mengikuti seleksi administrasi atau seleksi kesesuaian berkas. Dan tentunya itu ketat ya, karena nantinya juga diseleksi oleh kepala sekolah, Pemda, dan juga oleh Kemendikbudristek. Seperti itu ya. Harusnya sih kepala sekolah juga ikut ya, tapi tidak tahu nanti bagaimana. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah yang menghambat ya. Timeline yang kemarin di bulan Agustus ya, jujur tetap berpengaruh ketika ada program dari BKN kemarin. Nah, yang mempengaruhi itu adalah pendataan non ASN. Jadi di sini pemerintah fokus dulu di pendataan non ASN Bapak Ibu ya. Nah, bahkan di sini di artikelnya di sini dikatakan pejabat pembina kepegawaian PPK wajib melakukan inventarisasi data tenaga non ASN itu paling lambat 30 September. Jadi tepatnya di bulan Agustus September itu memang sibuk-sibuknya pendataan, tetapi sih sebenarnya itu tidak terlalu mempengaruhi P3K. Jadi mengapa admin tidak bisa terlalu memastikan di sini? Karena memang di sini belum ada tanggalnya Bapak Ibu ya. Di sini belum ada tanggal, tetapi kita jadikan saja sebagai tambahan referensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.